Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang kenapa sih kok kita sulit untuk mencapai goal kita. Ya, jadi dalam podcast ini saya mau sharing kenapa sih kok kita agak sulit gitu ya. Mungkin kita pernah buat goal dan kok kita merasa kesulitan untuk mencapai goal tadi. Kok udah bikin goal tapi kok goal tadi belum tercapai. Padahal mungkin kalau kita baca dari buku-buku pengembangan diri, buku-buku tentang ilmu kesuksesan, salah satu caranya adalah dengan menulis goal tadi. Tapi kenapa kok kita masih agak sulit gitu untuk mencapai goal kita? Dan saya pernah ngerasain ini dulu ya, ketika waktu itu saya lagi melanjutkan studi saya di sekitar 5 tahun yang lalu ya. Itu saya memiliki berbagai macam goal. Jadi selain kuliah, saya juga punya goal waktu itu menjadi trainer, saya punya goal menjadi konsultan, saya menjadi ghostwriter, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Di properti juga, dan itu sangat banyak banget. Dan karena waktu itu saya baca banyak buku untuk menumbuhkan optimisme dan keyakinan, dan saya yakin bisa mencapai goal tadi. Tapi ternyata saat itu saya belum berhasil mencapai berbagai macam goal tadi. Mungkin ada yang akhirnya berhasil, tapi banyak juga yang enggak kayak gitu. Bahkan mungkin hanya sedikit aja progresnya di berbagai macam hal. Misalnya di properti, belum sampai berhasil, tapi tengah jalan sudah tidak dilakukan lagi. Untuk di training, karena kebanyakan goal tadi, akhirnya trainingnya nggak optimal dan hanya bisa memberikan ke beberapa perusahaan aja. Dan akhirnya saya tersadar gitu ya, beberapa waktu yang lalu, saya membeli buku gitu, yang namanya judulnya Unlocking Potential, karya dari Michael Simpson ya kalau nggak salah nama pengarangnya. Dan di buku tersebut dijelaskan ada beberapa hal yang membuat kita itu jadi sulit untuk mencapai goal kita. Yang pertama, ini dari bukunya saya ambil ya, jadi ada 5 hal. Yang pertama adalah kebanyakan goal ya, itu yang saya alami, yang saya rasakan juga, kebanyakan goal, jadi akhirnya malah yang tercapai hanya sedikit. Yang kedua, terlalu sering mengganti prioritas dalam pekerjaan kita. Jadi yang awalnya fokus A, tiba-tiba fokus B, jadi anggap aja sama aja nggak ada prioritas, nggak ada fokus di sana. Yang ketiga adalah goal paling penting itu tidak didefinisikan dengan jelas gitu. Misalnya, saya mau sukses. Nah, suksesnya nggak jelas. Suksesnya itu seperti apa? Apakah punya tabungan 1 miliar kah di rekening? Atau misalnya punya passive income 10 juta rupiah per bulan? Atau berhasil closing penjualan? Dan berbagai macam hal lainnya. Nah, itu harus secara jelas didefinisikan. Kalau kita nggak jelas definisinya maunya seperti apa, itu akan sangat sulit untuk mencapainya. Lalu yang keempat adalah konflik antar goal. Jadi kita punya berbagai macam goal, dan kalau misalnya goal tersebut justru konflik satu dengan yang lain, akhirnya ya tidak bisa, agak sulit untuk kita bisa mencapainya. Contoh misalnya, saya mau sukses nih di properti, di bisnis, dan lain-lainnya. Dan saya juga punya goal nih, saya harus workout sehari setiap pagi 2 jam latihan beban. Nah, itu kan ada konfliknya di sana adalah ketika kita pagi-pagi sudah workout 2 jam habis-habisan, akhirnya badan kita kelelahan, dan itu akhirnya kita nggak bisa mencapai goal-goal yang lain. Nah, itu juga harus diperhatikan. Apakah goal yang kita set itu mempengaruhi goal lainnya atau tidak. Jangan sampai saling bentrok antar goalnya, saling mengganggu sampai akhirnya tidak bisa mencapai goal tadi. Dan yang kelima mungkin lebih ke dalam pekerjaan dalam tim gitu ya. Jadi di sini disebutkan adalah terlalu sering mengganti role dan ketidakjelasan dari responsibilities, dari tanggung jawab pekerjaannya. Jadi misalnya kita punya tim, awalnya si A itu kita rekrut, oke, kamu fokus sebagai finance. Tiba-tiba berubah, dia jadi HR misalnya. Lalu kadang-kadang dia ketika ada acara dia juga diminta untuk yang lain, dan akhirnya dia bingung apakah saya ini finance atau fokus di HR atau mungkin di GA yang pekerjaannya, karena semua merangkap gitu ya, terlalu sering berubah, terlalu sering pindah dari role, dari peran maupun dari tanggung jawabnya. Nah, itu jadi
sebagai leader di poin 5 ini penting untuk bisa secara jelas menjelaskan apa sih peran dan tanggung jawabnya masing-masing tim, karena itu penting untuk pencapaian goal kita. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang agak sulit untuk mencapai goal, mungkin dari 5 hal ini ada yang teman-teman alami gitu ya, teman-teman rasakan. Apakah goal yang nggak jelas? Apakah nggak ada prioritas? Apakah terlalu banyak goal gitu ya? Atau goalnya konflik? Atau bahkan ketidakjelasan tanggung jawab dan peran dari tim teman-teman. Dan dari buku ini akhirnya saya reflect ke masa lalu saya ketika saya agak sulit untuk mencapai goal saya. Dan ternyata ya benar, karena saya kebanyakan goal. Akhirnya nggak ada yang fokus dan akhirnya nggak ada yang benar-benar tercapai. Jadi maka dari itu, kalau kita mau berhasil gitu ya untuk mencapai goal kita harus memilih mana sih yang mau kita prioritaskan, mana aja yang mau kita fokuskan. Kita bisa aja punya berbagai macam goal. Pertanyaannya apakah kita punya tenaga dan waktu untuk action bertindak untuk mencapai goal itu semua dengan optimal atau enggak kayak gitu. Bahkan seringkali ketika terlalu banyak goal, akhirnya nggak fokus, akhirnya effort untuk setiap goal hanya sedikit-sedikit dan nggak ada yang berhasil gitu. Dan di buku 4DX, 4 Discipline of Execution, itu juga disebutkan bahwa semakin banyak goal, kemungkinan berhasilnya semakin kecil. Tapi kalau goal kita hanya 1-3 yang paling penting, kita benar-benar fokus ke 3 hal tersebut, kemungkinan berhasilnya jauh-jauh lebih besar dibandingkan terlalu banyak goal. Dan itu yang saya lakuin sekarang. Saya memilih goal saya mau fokus kemana, sehingga saya benar-benar bisa memberikan yang terbaik pada bidang-bidang yang paling penting yang mau saya fokuskan dan perjuangkan. Dan salah satunya saat ini saya fokus di pekerjaan saya gitu ya, sebagai di HR, sebagai ODPD, yaitu Organizational Development and People Development. Itu satu yang prioritas saya. Dan yang kedua, saya juga prioritas untuk di podcast ini saya bisa sharing, saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang jadi fokus saya. Dan ya, jadi nggak terlalu banyak. Dulu mungkin saya saya mau pakai di Instagram, di LinkedIn, di mana. Tapi saya tahu saya dari resource, dari waktu gitu belum terlalu banyak saat ini. Dan saya memutuskan untuk saya fokus di pekerjaan dan juga fokus untuk membuat karya dan menginspirasi banyak orang untuk jauh lebih sukses dalam hidupnya melalui podcast ini. Dan itu yang menjadi fokus saya, itu yang di karir lah ya. Dan ada selain itu ada goal relationship juga, ada goal kesehatan juga, itu juga ada. Tapi yang kalau dari profesional gitu ya, fokusnya 2 itu, yaitu di pekerjaan saya saat ini dan juga dari podcast. Dan so far ya so good, saya rasa saya bisa kontribusi dengan fokus di pekerjaan, serta di podcast juga so far ada di top 100 Spotify juga. Saya rasa itu juga bagus dan pendengar juga cukup konsisten juga. Tiap hari ada ratusan orang yang mendengar dan akhirnya ada yang appreciate di Instagram, ada yang tanya juga di Instagram, dan itu very very meaningful for me gitu ya. Dan ya, itu dia tadi teman-teman tentang kenapa sih kok kita belum berhasil mencapai goal kita. Itu dia tadi penyebab-penyebabnya. Jadi pastikan kamu bisa pilih mana yang paling penting dan fokus untuk kesana. Oke. Dan buat kamu yang kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasburdes. Saya akan jawab pertanyaanmu melalui podcast ini. Oke? By the way, buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang productivity, saya akan membuat satu yang namanya Gulwa, yaitu kuliah WhatsApp. Ini kolaborasi saya dengan psikolog ID. Dan kita akan membahas tentang getting right things done. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan hal-hal yang benar-benar penting. Ya, jadi bukan hanya sekedar sibuk, tapi produktif dan menyelesaikan hal yang benar-benar penting. Dan untuk bergabung, kamu bisa dapatkan informasi lebih lanjutnya. Kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasburdes dan saya akan kasih informasi lebih detailnya. Oke? Thank you semuanya udah dengerin. Sukses selalu and
keep healthy.